Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita kuliah daring. Ini tidak seperti biasanya. Biasanya kita bertemu secara tatap muka. Tapi hari ini karena sudah musim liburan pesantren, saya harap teman-teman semuanya bisa menikmati liburannya di rumah. Walaupun istirahat sejenak dengan mengikuti perkuliahan secara daring. Hari ini mungkin kuliah saya cukup menyuguhkan video yang nanti akan saya upload video ini di YouTube. Mungkin kalau kuliah lainnya bisa menggunakan Zoom Meeting dan aplikasi lainnya, tapi saya lihat kalau menggunakan aplikasi lainnya itu sangat memberatkan di kuota. Saya khawatirnya kuotanya teman-teman ini cepat habis. Apalagi kalau di rumahnya tidak ada wifi. Seperti biasa mata kuliah hari ini yaitu fikih muamalah. Sebetulnya fikih muamalah ini tidak jauh berbeda dengan fikih ibadah, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang menjadi rutinitas. Kalau fikih muamalah kan menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kalau fikih ibadah itu ya rutinitas kayak sholat dan lain sebagainya. Tapi kalau fikih muamalah juga menjadi kebiasaan, misalkan jual beli, terus kemudian pinjam meminjam dan sebagainya. Lah hari ini kita akan membahas tentang bab riba. Mungkin teman-teman semuanya karena memang ini bukan mahasiswa lagi tapi mahasantri yang memang punya kemampuan lebih di bidang ilmu agama sudah tidak asing lagi tentang yang namanya riba. Bahkan bukan hanya di pesantren, kata riba ini sering kita dengar ketika mata kuliah fikih, baik itu di tingkatan SD, SMP, SMA sudah sering kita dengar. Apa itu riba? Riba itu kelebihan atau ya kelebihan lah. Contoh sederhananya yang paling banyak di masyarakat, misalkan memberi pinjaman tapi tidak kemudian mengembalikan sesuai dengan yang dipinjamkan, tapi minta kelebihan. Misalkan saya meminjamkan uang 500.000, maka saya minta dikembalikan 600.000. Nah, itu tidak boleh. 100.000-nya itu termasuk dalam riba. Nah, kebiasaan seperti ini sepertinya sudah sudah menjadi kebiasaan. Kalau bahasa Maduranya, ibu-ibu itu bahasa Maduranya kalau tengah masyarakat itu membuduk katanya. Membuduk pesai. Bukan berarti membuduk pesai itu melahirkan uang, tidak, tapi dengan cara meminjamkan uang tapi mengembalikannya lebih banyak. Meminjamkan uang itu sebetulnya ya perbuatan yang bijak karena membantu orang yang sedang membutuhkan uang. Tapi kalau kemudian meminta kembalian yang lebih banyak, itu yang tidak diperbolehkan. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba katanya. Dan ayat itu kayaknya sudah populer, sudah sering didengar. Allah itu menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Ada 4 jenis riba. Yang pertama yaitu riba fadli. Ini kalau tidak keliru, riba fadli itu menukar barang tapi tidak sama barangnya sama tapi nilainya itu berbeda. Misalkan nilainya ataupun beratnya, misalkan menukar sama-sama emas. Si A itu punya emas 20
20 gram, terus kemudian si B punya emas 18 gram. Ini kemudian ditukar. Ini tidak boleh. Maka itu disebut riba. Harusnya itu sama. Harusnya sama. Kalau sama, misalkan sama-sama emas, karena nilainya sama. Beda lagi kalau kemudian emas ditukar dengan kelapa gitu. Ya tidak bisa kalau kemudian emasnya 1 gram, kelapanya 1 gram. Nah, tidak adil. Nilainya berbeda, maka kelapanya harus lebih dengan seharga nilainya emas. Selain riba fadli, ada juga namanya riba qardi. Nah, riba qardi ini yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Riba qardi ini sering terjadi karena meminjamkan uang terus kemudian mengharapkan kelebihan. Nah, berbeda lagi kasusnya kalau kemudian si meminjam ini memberikan tips. Misalkan si A pinjam uang ke B 500.000. Yang si B sebagai peminjam yang meminjamkan itu tidak mengharapkan lebih. Ya, cuman mintanya 500.000 dikembalikan, tapi si A ini dia sebagai peminjam ketika mengembalikan uang 500.000 itu juga ditambahi menjadi 600.000 atau 700.000 sebagai ucapan terima kasih. Itu tidak jadi soal, tidak jadi persoalan. Tapi yang tidak diperbolehkan itu si peminjam ini mengharapkan lebih. Riba fadli, riba qardi, terus kemudian ada lagi apa namanya, riba yadi. Ya riba yadi. Riba yadi ini apa namanya, misalkan gini, jual beli terus kemudian kalau harga cash, misalkan saya beli sepeda motor kepada si A. Saya beli sepeda motor kalau cash ini 90 juta misalkan. Terus kalau kemudian kredit itu 95 juta. Terus kemudian fix saya belinya kredit 95 juta. Tapi di sini tidak ada kesepakatan. Di awal saya harus bayar berapa, tiap bulan saya harus bayar berapa. Terus kemudian misalkan si penjual ini tiba-tiba narik minta uangnya dibayar lunas setelah 3 bulan. Lah, ini tidak ada kesepakatan yang jelas semacam ini. Itu yang disebut dengan riba. Makanya teman-teman semuanya kalau misalkan beli cicilan itu harus jelas. Nah, jelas kesepakatannya. Misalkan kalau cicilannya, kalau di leasing itu kan jelas. Kalau teman-teman ngambil sepeda motor di leasing dengan cara cicilan di dealer misalkan, oh kalau harganya cash itu 16 juta, kalau kredit itu harganya 21 juta dengan nominal cicilan per bulan sekian. Itu tidak ada soal karena memang dijelaskan tenggat waktunya, terus kemudian proses pembayarannya berapa di awal hingga cicilan sampai lunas, tanggungannya berapa bulan, itu jelas. Selain itu ada juga yang namanya riba nasiah. Riba nasiah ini seperti apa ya? Saya lupa. Nah, mungkin ini tugas buat teman-teman semuanya. Coba dicari apa yang dimaksud dengan riba nasiah. Jadi tugasnya perkuliahan hari ini, selain merangkum apa yang saya sampaikan, juga mencari apa yang disebut dengan riba nasiah. Silakan teman-teman nanti absen di kolom komentar, absen nama, terus kemudian berikan pendapatnya tentang ini, apa rangkumannya, langsung kalian kirim chat di grup kelas fikih muamalah. Terus kemudian sebagai tugasnya kalian jelaskan tentang riba nasiah.
kalian cari, entah itu di mana, entah itu di internet atau buku, terserah kalian. Tidak usah dikerjakan di Word agar tidak menyusahkan, langsung diketik di WhatsApp saja. Jadi langsung dikirim di grup. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan tentang riba. Ya, memang sederhana, tapi sepertinya ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Saya harap teman-teman semuanya, karena memang sekarang lagi di rumah dan banyak berinteraksi dengan masyarakat, dengan keluarga, paling tidak kalau mengerti atau paham dengan hal-hal semacam ini yang memang sudah tidak diperbolehkan oleh agama, tapi kemudian masih dijalankan, paling tidak mengingatkan, karena ya seperti itu, berdakwah itu wajib. Kalau kau tidak mampu dengan tanganmu, ya dengan ucapanmu. Kalau tidak mampu dengan ucapanmu, ya cukup dengan doa saja. Itu selemah-lemahnya iman. Jadi mungkin itu teman-teman semuanya, kuliah pada siang hari ini, mata kuliah fikih muamalah. Semoga perkuliahan hari ini bisa bermanfaat, terus kemudian mendapatkan keberkahan. Saya akhiri sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya yang tadi sudah saya sampaikan, harap dikerjakan.